Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kelas kita, alangkah lebih baiknya kita persiapkan kondisi kelas dulu ya. Kalau ada yang masih makan, coba tolong dan diminta, ya kan? Yang kira-kira ada sampah bisa ikut sebentar ya. Oke. Sudah. Sebelum mulai kelas belajar kita, dahulu kita berdoa supaya dimudahkan Allah dalam melanjutkan materi kali ini ya. Doa dimulai. Oke. Saya akan terlebih dahulu ya. Riyadi, Riyadi, Dira, Taman Jatika, Dira, Esal, Dir, Nuralima Bibi, Dir, Romi, Dir, ya ini yang terkembar ya Mary ya. Yang lain saudara ya? Enggak, saya nggak tahu orang lu. Sama si Rama? Enggak tahu juga. Oh enggak ya? Orang mirip ya? Rahman Brasari, Dira. Itu di belakang Lovian, Bapak ya. Topik ya. Siapa yang lagi itu? Kayaknya ada Pak. Baru masuk ya? Iya Pak. Oh ya, apa namanya? Jasen, boleh Jasen? Mutakin Pak. Mutakin. Ya Pak. Baik. Ini berarti yang nggak datang yang tesis lah ya? Ya Pak. Mana dia? Kata-kata Pak. Kata-kata Pak. Ada surat? Nggak ada. Ini apa ada? Oke. Sebelum mulai materi belajar kita hari ini, saya ingin melanjutkan kelas. Bahwasanya mau tidak menggunakan api-api, kalau akan menggunakan nanti sebelumnya, dan juga mau mencairkan. Jadi sebelum masuki materi kita hari ini, saya ingin jelaskan nantinya kita akan membuat sebuah diskus FGD yang mungkin kawan-kawan semuanya tahu bahwasanya materi kita hari ini kita perlu diskusi gitu. Kalau untuk diskusi kita akan buat kelompok kecil dan dia akan didiskusikan. Jadi materi kita hari ini mengenai jaringan komputer. Dengan saya minggu pada pertemuan sebelumnya, saya ada memberikan tugas ya terkait dengan apa kemarin jadi jaringan komputer. Ajarin komputer, ya. Oke, ajarin komputer ya. Oke, jadi udah menjadi tentang tugas jaringan komputer. Tugasnya udah sudah buat Pak. Ya, gimana ketinggalan? Salah. Di depan. Dia lagi baca lagu lama Pak. Emang ada game ya? Semalam main game tuh. Oke, jadi siapa yang buat? Faisal udah. Faisal. Ya Pak, ada di Pak. Oke, Faisal gimana Faisal? Ya Pak, jaringan komputer apa yang mau tahu tentang jaringan komputer? Jaringan komputer, jaringan yang menghubungkan antar komputer yang ada. Baik komputer itu berbeda dunia, berbeda permisi atau berbeda tempat. LAN mana? LAN. Oke, lanjutkan di Rama. Apa? Saya baca dulu Pak. Oh ya. LAN lokal area network. Oke, man. Metropolitan. Teknologi ya. WAN. Oke, kamu tahu ya Pak? Tiga LAN, WAN. WAN. Oke, lain ada lagi? Ada, oke.
Beri aplaus untuk kedua temannya Faisal dan juga Amir. Jadi sudah benar. Jadi jaringan komputer ringkasnya adalah seperangkat sistem ya yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat mengirimkan sebuah media transmisi baik berupa data maupun file ya. Ini datanya berupa file atau gambar dan sebagainya. Oke. Jadi contoh saja misalkan kalian di sini apa yang kalian pahami tentang di dalam kehidupan sosial sendiri, dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih jaringan komputer atau mungkin perangkat apa yang bisa kalian contohkan? Kalian tahu nggak terkait dengan jaringan komputer? Oke, gimana dari WiFi? WiFi. Kenapa WiFi? IC kan jaringan. Jaringan. Iya. Oh kalau enggak kartu ponsel. Kartu ponsel. Iya. Free ponsel. Lain ada lagi? Saya akan UIN Pak. Saya Win. Kenapa saya Win? Pak, dia mengumpulkan ke mahasiswa Pak. Oh iya. Ya. Air ada lagi? Air ada lagi? Eri. Jaringan telepon. Hah? Jaringan telepon. Jaringan telepon. Ya, benar tadi ya. Faisal. Beri aplaus untuk kawan-kawannya. Jadi kembali lagi jaringan komputer sebuah sistem yang menghubungkan antara satu komputer dan komputer yang lain sehingga dapat mengirimkan sebuah media transmisi baik informasi berupa data, baik informasi, baik itu file, gambar dan sebagainya. Artinya, contoh misalkan di sini Ariandi, smartphone Ariandi mengirimkan pesan kepada Pujari. Artinya mereka berdua ini dapat saling bertukar data, baik dari Ariandi ke Pujari ataupun sebaliknya. Ya, jadi terserah apapun bentuk data yang dikirimkan ataupun informasi. Ya. Kemudian dari jenis jaringan, yaitu dari contoh kecil aja bisa kita contohkan bahwasanya dalam jaringan komputer itu terbagi dua. Mungkin ada yang pernah tahu? Ya, ada yang pernah dengar? Peer to peer dan client server. Pernah? Tapi apa yang anda ketahui tentang peer to peer atau client server? Pernah aja? Oke. Saya pernah lihat, Pak. Pernah lihat? Iya. Di mana? Di apa? Lihat aja pernah. Iya, paham betul. Pernah lihat nih Pak. Iya. Oke. Peer to peer ya. Terlupa ya. Oke. Jadi kita jelaskan satu-satu ya. Jadi peer to peer artinya semua klien itu dapat menjadi server ataupun klien. Semua PC, semua komputer dapat menjadi klien ataupun server. Tapi sebaliknya, klien server artinya ada server penyedia, kemudian ada juga yang jadi klien. Ya, kita contohkan di sekolah kita, ya kan? Di sekolah kita ada sebuah komputer yang berfungsi untuk sebagai server dan juga yang lainnya adalah klien, terutama di lab, ya kan? Di ruang lab. Ya. Jadi server ini dia bisa memberikan akses apapun ke dunia luar. Contoh misalkan di sini ada identitas sekolah, identitas sekolah di sekolah kita. Kemudian juga masalah fasilitas. Dia akan memberikan informasi masalah fasilitas yang tersedia di sekolah kita. Kemudian juga dan yang lain sebagainya. Ya. Klien di sini adalah kita contohkan adalah komputer-komputer yang ada di lab. Jadi kan para siswa nantinya akan menggunakan komputer itu untuk belajar. Gitu. Lain halnya dengan peer to peer,
semuanya dapat saling bertukar data, bertukar informasi, nggak ada yang jadi server dan nggak ada yang jadi klien, semua bisa jadi satu sama lainnya. Selanjutnya mengenai pertimbangan, ya, pertimbangan dalam membangun sebuah jaringan komputer itu ada beberapa hal. Oke, bisa dicatat ya. Yang pertama adalah masalah jarak. Kenapa jarak menjadi sebuah pertimbangan dalam membangun sebuah jaringan komputer? Yaitu karena seiring berjalannya waktu kita nggak mungkin seperti zaman dahulu. Misalkan kita ingin mengirimkan pesan kepada keluarga kita dengan jarak yang jauh dan juga membutuhkan waktu yang lama, maka dibutuhkan sebuah teknologi yaitu jaringan komputer untuk dapat mengirimkan pesan, informasi maupun data kepada yang lainnya. Kemudian yang pertimbangan yang kedua adalah masalah biaya. Ini juga yang bersangkutan karena dengan kita mengirimkan secara IT, secara dunia digital, maka itu akan menghemat soal biaya. Kemudian yang ketiga adalah masalah kebutuhan. Artinya di setiap wilayah, di setiap tempat itu butuh kebutuhan yang berbeda-beda, ya kan? Misalkan orang ada jarak mungkin yang wilayahnya terlalu besar, nggak mungkin menggunakan jenis jaringan LAN. Kemudian mungkin dia akan menggunakan jenis jaringan WAN karena mungkin cakupannya lebih besar. Dan kemudian terakhir mungkin kalau mungkin antar kota, antar pulau, antar negara, antar benua mungkin bisa juga menggunakan jenis jaringan WAN, wide area network. Kemudian yang terakhir, manfaat jaringan komputer, ya. Manfaat jaringan komputer satu, memudahkan akses data. Akses data dimudahkan. Karena dengan adanya digitalisasi, kita dapat mendapatkan informasi berbagai apapun, berbagai macam. Contoh misalkan tadi di sekolah kita punya server, ya kan? Di sini dalam server terdapat identity dari sekolah kita, misalkan dari definisi, kemudian kegiatan apa yang ada dalam sekolah kita dan lain sebagainya. Maka dengan adanya digitalisasi itu penting. Jadi kita bisa memudahkan mengakses data. Kemudian yang kedua adalah ini juga sama, berbagi data juga sama, berkaitan. Kemudian juga soal konektivitas. Oke, konektivitas. Mungkin ada yang tahu soal apa sih konektivitas itu? Ada yang pernah mendengar? Hari-hari gimana? Oke, konektivitas ya. Konektivitas itu sama dengan koneksi. Cuman aktivitas berbagi. Gimana? Aktivitas berbagi. Aktivitas berbagi. Ya. Hubungan apa nih? Asmara. Hubungan asmara. Oke. Lalu JJ. Oke. Hubungan apa? Dengan jaringan. Ya. Semuanya saya menguntungkan satu sama lain, Pak. Ya. Semuanya ada benar ya. Jadi dengan adanya konektivitas, digitalisasi, proses perkembangan IT di zaman sekarang. Jadi misalkan ini Romi ingin menghubungi saudaranya, ingin menghubungi saudara iparnya, perempuannya dan sebagainya, maka dia bisa menghubunginya dengan baik, dengan cepat, dengan efektif dan efisien.
Akibat dari ini adalah efektif dan efisien. Hemat waktu dan juga berguna. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Saya mau nanya. Oke, silakan. Itu bulan Ramadan itu biasanya contohnya digunakan di mana? Oke. Itu aja. Iya. Oke. Ini kawannya si Pujari, Mama Pujari ya. Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi di mana sih letak dari penggunaan lan, man, dan wan? Mungkin sebelum saya jawab, ada mungkin teman-temannya yang tahu? Metodologi tahu ya? Ya? Metodologi. Apa yang tadi? Iya Pak. Tahu di mana penggunaan lan, man, dan wan atau perbedaannya? Kalau lan itu Pak digunakan di area yang lebih kecil, yang paling kecil. Lingkupnya itu menggunakan lan. Oke. Kalau misalnya man itu digunakan di misalnya antar kabupaten dulu, Banda Aceh sama bisa menggunakan man. Kalau wan itu mencakup gede Pak, ada mantan negara gitu. Oh betul. Oke. Beri atas untuk kantornya, bagaimana? Jadi sebenarnya udah jelas ya. Jadi penggunaan lan, man, dan wan itu juga berbeda-beda. Jadi lan di sini adalah lokal, artinya sifatnya lebih kecil. Man kita ingat metropolitan, artinya kota. Misalkan kita di Banda Aceh ingin menghubungi atau antar wilayah di Banda Aceh, cukup dengan mungkin menggunakan man, atau mungkin kalau misalkan yang wilayah terlalu besar mungkin juga bisa menggunakan wan. Wan ini gue areanya itu seperti itu ya. Lain ada lagi pertanyaan? Gimana menjadi? Oh berarti kalau metropolitan itu antar kota. Iya. Kalau lokal antar kampung. Antar kampung. Dia bukan dilihat dari jenis kampung jadi perwilayah. Enggak. Kalau metropolitan dan sebagai man tidak. Dia tergantung bagaimana sih luas wilayahnya. Misalkan kita di sekolah ini, kita nggak perlu pakai cakupan, ada takaran man, ya takaran. Kalau misalkan kita beli gula, maka takarannya kilogram, seperti itu. Jangan takarannya itu mungkin di kilometer, nah itu ya. Begitu. Lain ada lagi? Lain? Mbak, man itu bisa dikatakan berapa jarak antara dua jaringan bisa dikatakan man? Oke. Sebelum saya jawab, mungkin ada temannya yang ingin bantu menjawab terlebih dahulu. Ya Pak. Oke. Bisa dikatakan mantu jaraknya biasanya dari kota ke kota. Ya, dari Banda Aceh ke sini sudah bisa. Provinsi namanya kabupaten. Menurut saya sih antar provinsi. Antar provinsi. Apanya yang antar provinsi? Man. Ya, mana yang megang? Kalau wan itu udah antar negara. Ya. Oke. Ya, jadi seperti ini dia. Sebenarnya sudah benar apa yang sudah dijawab dari penjelasan dari Mama Jari dan juga namanya Pika dan kawan-kawan yang lainnya. Jadi penggunaannya secara takaran tidak ada dijelaskan mengenai berapa kilometer jaraknya. Tapi secara efektif enggak kalau misalkan kita wilayah di Banda Aceh kita menggunakan jaringan jenis LAN. Tapi kan harus menggunakan jenis jaringan yang lebih besar lagi. Kalau misalkan kita ini mandi nih, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, kita ingin mandi, ya. Mana lebih baik kalau misalkan kita mungkin mencari air yang lebih banyak ketika mandi atau airnya sedikit alias kurang? Mana yang dikira menurut menjadi Yang banyak. yang lebih banyak ya, pastinya kan, ya. Karena kalau misalkan kurang kita harus mencari air lagi, dan kita belum siap mandinya seperti itu.
ya. Kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Oke, kalau ada pertanyaan lagi, mungkin dikasih kita akan membuat FGD ya. Tidak lama, ada sedikit pertanyaan aja, ada sedikit tugas saja yang perlu didiskusikan secara kelompok ya. Jadi saya pikir dibagi 2 kelompok aja ya. Dibagi 2 kelompok, nanti dulunya buat bagilah bagi 2 ya. Ini hitungnya 1 sampai 2 ya. Kalau misalkan ada 2, kembali ke 1 ya. Oke, dijari 1, 2, 1 ya. 2, 2, 3, oke 1, 2, oke. Yang 1 silakan 1, yang kedua langsung kembali ke 2, silakan dibersihkan ya. Atau dibagi 2 juga boleh bedanya. 2 ya Pak. ada orang ya. Silakan posisi Ada di sini. Satu ini. Oke, yang 1 silakan ke 1, yang kedua yang belum Kami yang 1 di belakang, yang 2. Balik. Oke, Regi, silakan dibagikan tugas. Masing-masing kelompok 1 ya. Cuma 1 lagi. Oke, tugasnya nggak lama, karena pertanyaan juga nggak susah ya. Jadi tugasnya adalah kalian merancang gimana sih bentuk dari kebutuhan sekolah kita, bentuk jaringan komputer di sekolah kita. Misalkan di sekolah kita perlu 1 server, di sekolah kita perlu 20 PC, misalkan 1 kelas, 1 lab dan sebagainya. Habis itu Bapak kasih sebentar ya. Oke, waktunya nggak lama, silahkan dijelaskan, nanti ada yang maju ya, ada orang yang gimana? Dari? Ya, sudah minta ada tidak? Jadi kan sebenarnya tugasnya kalian cuma merancang apa kebutuhan dari komputer di sekolah kita. Misalkan di sekolah kita harus menggunakan jaringan LAN, pemantauan, kemudian apa saja sih sebenarnya peralatan atau mungkin komponen yang diperlukan, misalkan komputer, server dan sebagainya. Jadi sesuai kebutuhannya. Oke, Kamu berdarah itu. gimana? Komponennya juga kita misalkan perlu 1 server atau perlu 2 server, dia bayarnya perlu jaringan apa. Yang berbeda kami lagi ya. Pak, ya.
Banyak terus ada. Pak, kami udah siap nih Pak. Ya, ya. Ada yang udah siap Pak. Ini ya, yang kelompok satu lagi ya, siap? Sudah Pak. Nah, oke, silakan info. Ready? Buat dikumpulkan tarik. Ini jawabannya menarik-menarik sekali ya. Jadi saya pikir udah paham ya. Mungkin bisa jelaskan salah satu perwakilannya. Bisa dijelaskan juga. Untuk kelompok satu yang mana ini ya? Ya bang. Ya. Kelompok satu siapa yang maju? Bisa. Dipaham. Ya, kami Oke. ada yang memberikan Silakan kesempatan. Aisyah. Oke, silakan itu juga ya. Apa yang diberikan sini? Boleh ya Bu? Ada Bapak. Ya, jangan lupa ya, karena waktu kita sekali. Oke, sambil menunggu, silakan kita tunggu kelompok dua. Sakit Pak. Iya, Pak. Tuliskan yang udah ditulis. Boleh saya silakan lagi. Boleh. Ada yang silakan aja Pak. Oke, siapa? Kelompok dua. Kedua ini Pak. Hari. Oke, silakan Hari. Kamu di gentleman. Udah ini jawab Apa ya. ya? Apa Korea? Ini. Yang saya. Aku dulu. Yang saya ada kawan. Oke, silakan perhatikan ya teman-teman yang menjelaskan dan juga menjelaskan. Itu semuanya tadi. Silakan resikonya. Oke, silakan jelaskan. Oke, mungkin Desa bisa jelaskan kenapa kok panjang tadi ya. Ini udah kayak kita belajar RPL yang mungkin ada alur ceritanya ya. Yang menarik sekali. Silakan. Sebuah jaringan yang akan dibangun di mana yang pertama ada router sebagai penangkap jaringan. Sebelum masuk ke server, baik itu server atau server, harus melewati loop server agar data yang masuk server aman. Tidak ada pencurian data baik dari segi klien maupun dari segi yang lain. Di sisi streaming, saya memakai Kodi media server. Di mana Kodi ini dengan fitur yang lengkap. Kalau dipadukan dengan Ubuntu server, bisa dipasang ke PC atau server yang speknya kurang
Stack kurang lah. Kalau ke web servernya memakai MySQL. Saya rasa MySQL sudah semua tahu ya. Bagaimana itu MySQL? Kalau servernya pakai Editable. Editable untuk keamanan jaringan di sebuah LAN yang besar. Oke, terima kasih. Teman-teman buat kawannya besok. Oke, sekarang kelompok 2. Kalau di penjelasan kelompok 1 mungkin kelompok 2 yang jelas ada yang ingin bertanya, biar kita bagi jelasan seperti itu. Kelompok 2, biar kami jawab. Sudah jelas Pak? Sudah jelas. Oke, nanti lanjut kelompok 2 ya. Silakan dari Andi. Kelompok 2 yang pertama bukan di daerah kita nama kedua itu adalah ini ya, waktu membutuhkan untuk BigQuery dan website web. Di dalam website ini terdapat beberapa dari seperti as, web, dan streaming. Itu dibutuhkan oleh membutuhkan. Oke, gimana kelompok 1 sudah jelas belum penjelasannya? Atau yang ingin bertanya? Sudah. Oke, pertanyaan bagaimana? Cara menjelaskannya apa? Masih yang bingung pikiran saya. Lagi belajar juga. Udah bagus kelompok kami Bapak. Oke, mungkin yang bertanya ya, ada yang ingin bertanya kak sebelum yang kelompok 1? Oke, oh yang itu ya. Oke, mungkin saya langsung bertanya ya. Jadi OS yang dipakai dalam merancang jaringan komputer ini apa? Kira-kira dari kelompok 2? Apakah Ubuntu atau Windows atau seperti apa? OS Pak. OS. macOS. macOS. Kenapa macOS? Karena macOS lebih keren aja. Lebih keren. Jadi secara biaya gimana dengan yang lain? Ya enggak ya. Orang kaya. Itu kan sebuah ide yang kreatif ya dalam merancang sebuah jaringan komputer ya. Oke, saya pikir semuanya udah paham. Cuman sedikit kurang penjelasan ya. Penjelasannya akan dalam dari kelompok 1, dari kelompok 2 ya. Oke, saya pikir semuanya udah clear soal bagaimana sih membentuk atau membangun sebuah jaringan komputer. Terakhir, ada sedikit tugas yang mungkin kalian bisa mengumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya mungkin saya catat ya tugasnya. Oke, siap. Tugasnya adalah carilah 2 buah artikel buat tergantung kalian ya, kalian mau pilih bahasa Inggris dua ataupun bahasa Indonesia salah satunya. Wajib 1 bahasa Inggris. Wajib diterjemahkan ya. Carilah 2 buah artikel minimal 1 buah berbahasa Inggris tentang jaringan komputer. Oke, saya rasa gitu aja teman kali ini. Sebelum mengakhiri mungkin kawan-kawannya lain ada yang ingin menunjukkan, ada yang bisa menunjukkan dari pertemuan kita kali ini. Ayo Nur, mana Nur Pak? Nur, Alin Pak. Alin Pak. Jadi jaringan komputer adalah sesuatu untuk menghubungkan seseorang dengan orang yang lain. Contohnya seperti server dengan player. Kemudian pemakaian jaringan komputer itu tergantung dari seberapa luas tempat pemakaiannya. Seperti LAN itu untuk pemakaian area yang lebih kecil, sedangkan MAN itu agak lebih besar, dan wide itu pemakaian yang sangat besar. Itu saja dari saya. Lain yang lagi ada ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat temannya menjadi nomor 1 ya. Oke, nanti saya catat nomor 1 ya. Ya. Oke, mungkin begini saya pertemuan kita hari ini. Kabin dan kurang, mohon maaf. Jangan lupa tugasnya juga ke depan ya. Kabin dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Ya, jadi
Nanti belum jangan keluar dulu kita.